Halo semuanya, perkenalkan saya Talia Laksita dari kelompok A9 dengan NIM G00231191. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum eh, 2.1. Jadi yang pertama itu ada mekanisme ereksi. Jadi ereksi itu terjadi akibat stimulus seksual dari penglihatan, suara, bau, dan juga stimulus psikis yang diperkuat oleh sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital. Nah, nanti dia akan merangsang aferen yang kuat pada SSP. Nah, terus impuls aferen ini berjalan dari pusat ke medula spinalis menuju sistem parasimpatik segmen S2 sampai 4. Serabut preganglionik parasimpatik itu masuk ke plexus hypogastricus inferior bersinap pada neuron postganglionik. Lalu serabut postganglionik itu berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil pada radix penis lalu mengalami fase dilatasi arteri. Lalu yang selanjutnya itu ada peningkatan aliran darah dan jumlah besar ke dalam jaringan erektil. Jadi corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis ini membesar karena terdapat pengisian darah. Selanjutnya itu dia akan menekan aliran barik vena pada fasia yang melingkupi. Lalu aliran darah keluar dari jaringan erektil dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Selanjutnya itu penis akan panjang dan diameter penis akan bertambah pada kondisi ereksi. Lalu bila klimaks itu rangsangan seksual tercapai, terjadi ejakulasi. Selanjutnya itu arteri yang memvaskularisasi jaringan erektil itu mengalami vasokonstriksi. Nah, penis itu akan kembali ke posisi lemas. Lalu saat ereksi itu terdapat arteri dan vena yang masuk ke corpus spongiosum dan corpus cavernosa. Nah, saat ereksi corpus spongiosum terisi oleh darah. Saat ereksi penis pria akan mengeras karena berisi pembuluh darah. Nah, penis itu juga bisa turun karena terdapat beberapa gangguan seperti yang pertama ada gangguan hormonal, lalu ada gangguan vaskuler, ada gangguan saraf dan juga gangguan akibat medikasi. Lalu laki-laki itu kalau tidak bisa ereksi terutama di pagi hari biasanya itu ada gangguan. Jadi gangguannya itu bisa jadi gangguan hormonal. Nah, pada waktu ereksi darah masuk mengisi pada area-area cavernosa dan juga corpus spongiosum dalam penis. Nah, pada orang yang mengalami gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus mempunyai kecenderungan bahwa darah itu akan kental sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum sehingga ada gangguan ereksi pada penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dari ejakulasi. Jadi, ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama ada emisi, yaitu substansia ejakulasi dari organa genital maskulina interna menuju uretra. Nah, selanjutnya ada ejakulasi. Ada di substansia ejakulasi keluar dari OUE. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme sistem syaraf. Nah, jadi mekanismenya itu uh, reseptor atau kulit ini akan aferen oleh nervus pudendus. Sentrum akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, terus pada saat proses emisi dinding ductus deferens itu berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan juga bulbo-uretralis berkontraksi, sphincter vesika urinaria kontraksi, lalu proses ejakulasi menyebabkan kontraksi juga pada arteriae helicikae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi pada musculus bulbospongiosus dan juga musculus ischiocavernosus. Lalu sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Selanjutnya itu ada kelenjar reproduksi pria.
Nah, jadi kelenjar reproduksi pria itu yang pertama ada glandula vesikulosa. Jadi eh, ini adalah termasuk dua organ berlobulus yang terletak pada posterior dari vesika urinaria. Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret yang ditambah dengan cairan semen, sekret mengandung fruktosa atau untuk nutrisi sperma dan juga prostaglandin untuk motilitas. Nah, yang ketiga itu fungsinya ada mengkoagulasi semen yang telah ejakulasi. Lalu, eh, kelenjar reproduksi pria yang selanjutnya adalah glandula prostatika. Jadi terletak antara kolum vesicae dan juga diafragma urogenitale, bermuara di uretra prostatica melalui ductus prostaticus. Fungsinya itu untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam, ditambahkan pada saat ejakulasi. Nah, yang kedua itu fungsinya ada sekret bersifat alkalis, jadi menetralkan suasana asam di vagina. Lalu yang selanjutnya adalah gandula bulbouretralis. Jadi terletak di dalam diafragma urogenital, salurannya bermuara di uretra pars spongiosa, homolognya dengan glandula vestibularis yang mayor pada wanita. Jadi fungsinya itu untuk menghasilkan sekret pada saat ereksi. Nah, cairan mukus untuk pelumas, dia juga menghasilkan cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, selanjutnya adalah fertilisasi. Nah, jadi fertilisasi atau pembuahan itu merupakan proses penyatuan gamet pria dan wanita terjadi di daerah ampula tuba uterina. Nah, daerah ini merupakan tempat terluas tuba dan dekat dengan ovarium. Spermatozoa dapat tetap hidup di dalam saluran reproduksi wanita selama beberapa hari. Nah, hanya 1% dari sperma yang mengendap di dalam vagina yang memasuki serviks. Tempat sperma ini bertahan hidup selama berjam-jam. Pergerakan sperma dari serviks ke tuba uterina itu terjadi akibat kontraksi dari otot uterus dan tuba uterina dan sangat sedikit membantu oleh dorongan sperma itu sendiri. Jadi perjalanan dari serviks ke tuba uterina itu dapat terjadi paling cepat 30 menit dan paling lambat 6 hari. Setelah mencapai ismus, sperma itu menjadi kurang motil dan berhenti bermigrasi. Saat ovulasi, sperma kembali menjadi motil dan kemungkinan disebabkan oleh kemoatraktan yang dihasilkan oleh sel-sel kumulus yang mengelilingi sel telur dan berenang menuju ampula tempat fertilisasi biasanya terjadi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Jadi setelah zigot yang berkembang menjadi morula mencapai uterus terjadi proses yang dinamakan implementasi. Implantasi ini merupakan proses di mana morula berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus. Nah, pada saat implantasi ini, mukosa uterus berada pada fase sekretorik. Selama fase ini, kelenjar dan arteri uterus bergelung-gelung dan jaringan menjadi tebal basah. Akibatnya dapat dikenali ada 3 lapisan dari endometrium, yaitu lapisan kompaktum di bagian superficial, lapisan spongiosum di bagian tengah, dan lapisan basal yang tipis. Normalnya tuh blastokista itu tertanam di dalam endometrium di sepanjang dinding anterior atau posterior dari korpus uteri. Lalu selanjutnya adalah arah aliran urin pada tubulus renalis. Jadi pada orang dewasa memiliki sekitar 4,5 sampai 5,5 liter darah dalam tubuh. Nah, darah itu akan dibawa menuju ginjal oleh arteri renalis ke arterioles. Nah, setelah masuk ke hilus, darah itu akan dibawa menuju arteri lobaris untuk masuk ke pirimidis renalis. Lalu darah itu kemudian akan berjalan ke kolumna renalis dengan arteri interlobaris. Lalu setelah itu
akan dibawa oleh arteri arcuata untuk menuju ke basis piramidis renalis. Darah kemudian masuk ke korteks renalis melalui arteri interlobularis. Kemudian darah akan difiltrasi dari berbagai zat yang tidak diperlukan oleh diperlukan tubuh oleh nefron. Nah, darah akan masuk ke kapsula Bowman melalui arteriole afferent. Kemudian terjadi proses filtrasi di glomerulus dan meninggalkan lewat arteriole efferent. Tekanan osmosis dan hidrostatis akan menggerakkan air dan plasma darah. Proses filtrasi akan menyaring partikel sangat kecil seperti air, inorganic ion, glukosa, dan juga sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin. GFR regulation yang berperan penting dalam proses filtrasi bekerja karena adanya vasokonstriksi dan dilatasi dari arteriole afferent. Setelah dari glomerulus, hasil filtrasi akan dibawa menuju ke TKP untuk proses reabsorpsi. Zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh masuk ke perirenal kapiler. Setelah itu, urin akan melewati lengkung Henle descendens dan lengkung Henle ascendens. Konsentrasi dari urin akan semakin pekat, konsentrasi dari urin akan semakin pekat karena adanya proses osmosis. Kemudian dibawa ke TKD dan ke tubulus collectivus. Kemudian keluar melalui papilla renalis, ke kalix minor, kalix mayor, lalu ke pelvis renalis. Dan akhirnya akan masuk ke ureter. Nah, ureter akan membawa urin tersebut menuju ke vesika urinaria. Otot pada ureter akan berelaksasi agar urin dapat diturunkan dan tidak kembali lagi menuju ke ginjal atau reflux. Lalu setelah vesika urinaria penuh, reseptor yang ada di vesika urinaria akan mengirimkan sinyal ke otak, lalu muskulus sphincter eksternum akan rileks dan membiarkan urin menuju ke uretra. Pada pria terdapat 4 pars yang harus dilewati. Ada pars prostatika, pars preprostatika, ada pars membranosa, dan juga pars spongiosa. Lalu ini struktur dari tubulus renalis. Selanjutnya masuk ke ureter. Jadi ureter ini saat filtrat melewati ureter terdapat 3 penyempitan. Jadi yang pertama itu ada uretero-pelvic junction yang merupakan pertemuan antara pelvic renalis dengan ureter. Lalu saat terdapat penyilangan dari arteri iliaca communis. Lalu yang ketiga itu saat memasuki vesika urinaria. Ureter juga dalam posisi miring untuk mencegah urin kembali ke ginjal atau reflux. Selanjutnya ada sistem urinaria. Jadi sistem urinaria ini yang termasuk itu adalah ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Ren ini mengekskresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium serta air dalam keadaan seimbang. Kalau ureter itu membawa urin keluar dari ren menuju ke vesika urinaria. Di sana urin akan ditampung sementara, lalu urin akan dibuang keluar tubuh oleh vesika urinaria melalui uretra. Lalu selanjutnya ada ren atau kidney. Jadi ren itu membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Nah, dalam setiap nefron itu terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea itu bersama dengan senyawa cair lainnya membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Setiap harinya tuh ren itu memiliki filter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan juga menyeimbangkan cairan. Proses ini menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin per hari.
Lalu selanjutnya ada ureter. Ureter ini adalah saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Nah, otot-otot di dinding ureter itu secara terus-menerus berkontraksi dan berrelaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjauhi ren. Jika urin refluks ke atas, ren dapat terkena infeksi. Sekitar 10-15 detik sekali, sejumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Lalu selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuk vesika urinaria itu tergantung berapa banyak urin yang di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Vesika urinaria ini mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut dengan musculus detrusor. Pada kolum vesikae terdapat musculus sphincter vesikae. Lalu kontraksi dari otot-otot ini membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Pada vesika urinaria juga terdapat musculus sphincter uretra internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Nah, vesika urinaria juga dibantu oleh syaraf yang memperingatkan seseorang untuk berkemih atau untuk mengosongkan vesika urinaria tersebut. Lalu, organ yang terakhir ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui orificium uretra externum. Otak mengisi sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin ke vesika urinaria. Pada waktu yang bersamaan, otak mengirim sinyal ke otot sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Lalu pada wanita uretra itu sangat pendek, sekitar 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Sedangkan pada pria itu lebih panjang, panjang itu sekitar 20 cm dan dilalui oleh urin serta semen. Nah, selanjutnya adalah pengaturan refleks dan volunteer proses berkemih. Jadi refleks berkemih itu terpicu ketika reseptor regang di dalam dinding kandung kemih terangsang pada gambar tersebut. Lalu kandung kemih pada orang dewasa dapat menampung hingga 250 sampai 400 mili urin sebelum tegangan di dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor tegangan. Semakin besar tegangan melebihi ukuran ini, semakin besar juga tingkat pengaktifan dari reseptor. Serat-serat aferen dari reseptor regang membawa impuls ke medula spinalis dan akhirnya merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Kemudian stimulasi saraf parasimpatis kandung kemih menyebabkan organ ini berkontraksi. Tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk membuka sphincter internus. Perubahan bentuk kandung kemih ini selama kontraksi akan secara mekanis menarik terbukanya sphincter internus. Secara bersamaan, sphincter externus melemas karena neuron-neuron motorik dihambat. Kini kedua sphincternya kan terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Refleks berkemih ini yang seluruhnya itu namanya refleks spinal, mengatur pengosongan kandung kemih pada bayi. Segera setelah kandung kemih itu terisi cukup untuk memicu refleks, bayi secara otomatis berkemih. Lalu kontrol volunteer berkemih itu selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih juga akan menyadarkan yang bersangkutan akan keinginan untuk berkemih. Jadi persepsi penuhnya kandung kemih ini muncul sebelum sphincter externus secara refleks melemas, memberi peringatan bahwa miksi akan segera terjadi. Jadi akibatnya kontrol volunteer berkemih yang dipelajari selama toilet training pada anak-anak usia dini ini dapat mengalahkan refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih dapat berlangsung sesuai keinginan yang bersangkutan dan bukan pengisian kandung kemih pertama kali
bukan ketika pengisian kandung kemih pertama kali mengaktifkan reflektor menegang. Jadi, jika waktu refleks miksi tersebut dimulai kurang sesuai untuk berkemih, maka yang bersangkutan dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemih dengan mengencangkan sphincter externus dan juga diafragma pelvis. Impuls excitatorik volunteer itu dari korteks cerebri mengalahkan sinyal inhibitorik pada refleks dari reseptor yang regang ke neuron dan neuron motorik yang terlibat. Sehingga otot-otot ini tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Nah, berkemih itu tidak dapat ditahan selamanya karena kandung kemih itu terus memberi sinyal refleks dari reseptor regang meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, akhirnya sinyal inhibitorik itu refleks ke neuron motorik sphincter externus menjadi semakin kuat sehingga tidak dapat lagi diatasi oleh sinyal excitatorik volunteer sehingga akhirnya sphincter melemas dan kandung kemih secara tak terkontrol akan mengosongkan isinya. Lalu, baik, sekian laporan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.